Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 12211276. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa STI Bank Beda Jateng Semarang. Di sini saya akan mengerjakan tugas atau UTS ujian akhir semester genap tahun 2022 sampai dengan 2023. Saya akan mengerjakan soal UAS Applikom ya teman-teman, Applikom statistik. Di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS cara untuk pengerjaannya. Nah, untuk yang pertama ini ada contoh soalnya itu seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya, soal yang pertama ini, PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah sedang mempertimbangkan peluncuran 2 jenis rokok, yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan, untuk B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada keputusan. Nah, untuk keputusan ini ada yang pertama ada tindakan jadi memproduksi, yang kedua ada memproduksi kretek, yang ketiga memproduksi sigaret, yang keempat memproduksi kretek dan sigaret. Untuk A, B, C itu kayak nilainya ya teman-teman, kayak nilainya itu peluangnya itu seberapa dan bisa kalian lihat sendiri ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa lihat, hitunglah nilai EF dari setiap keputusan mana yang terbaik. Untuk B, hitunglah nilai EF dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Nah, kita kerjakan menggunakan aplikasi SPSS ya teman-teman. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, untuk yang pertama kita buka variable view ya teman-teman. Untuk variable view, untuk di sini kita isi keputusan ya teman-teman. Untuk yang di bawahnya itu kita kasih A, yang di bawahnya lagi kita kasih B, di bawahnya lagi kita kasih C. Nah, untuk itu, untuk tipe, untuk yang keputusan ini kita ubah menjadi strategik ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu untuk means-nya di sini kita ubah menjadi sebenarnya sesuai kita 28 ya teman-teman, kita kasih 28. Untuk di bawahnya lagi kita bisa ubah menjadi 0. Kita nggak diubah ya nggak apa-apa, langsung saja. Untuk desimalnya kita kasih 0 semua ya teman-teman, kita kasih 0 semua. Untuk kolomnya di sini kita ubah menjadi 28. Untuk yang di bawahnya ini masih tetap 88. Untuk measure-nya di sini untuk yang ke bawah kita kasih skala semua ya teman-teman. Nah, kita kasih skala semua. Setelah itu kita pindah ke data view. Untuk ke data view di sini kita kasih yang pertama itu ada tidak jadi memproduksi.
Untuk yang kedua, memproduksi kretek. Untuk yang ketiga, memproduksi sigaret. Untuk yang di bawahnya lagi kita tuliskan memproduksi kretek dan sigaret. Lalu untuk A ini kita kasih 0 ya teman-teman. Untuk di bawahnya kita kasih 150, di bawahnya 130 sesuai dengan di soal. Sini 250. Untuk B ini 0, lalu untuk di bawahnya lagi 90, lalu 85, lalu untuk di bawahnya lagi 135, lalu untuk C ini kita kasih 0 juga sama, lalu untuk di bawahnya lagi di 55, di bawahnya lagi 55, untuk di bawahnya lagi 65, lalu setelah itu kita pilih analisis ya teman. Lalu kita pilih analisis, setelah itu kita pilih non parametrik ya teman-teman, non parametrik tesis ya teman-teman. Lalu kita pilih location date. Ini ya teman-teman, kita pilih location index. Lalu kita pilih clarity sample ya teman-teman. Lalu untuk ini kita pindahkan ke text variable A, B, C, kita pindahkan semua ke text variable. Lalu setelah itu kita pilih statistik. Lalu untuk ini several related sample statistik kita centang semua ya teman-teman. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik Oke ya teman-teman. Kita klik oke, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, ada deskriptif statistik, variat teks, range, teks statistik. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Lalu untuk itu kan kita disuruh untuk cara penghitungannya nilai EF. Nilai EF-nya itu seperti apa sih gitu, cara penghitungannya gitu kan ya. Nah, untuk cara penghitungannya itu seperti ini. Untuk A, hitunglah nilai EF dari setiap keputusan mana yang terbaik. 150 dikali 90 dikurangi 55. Lalu hasilnya seperti ini ya teman-teman, sama sampai yang di bawah ini. Untuk nilai EF-nya sebenarnya yang terbanyak itu sebenarnya memproduksi kretek dan sigaret itu 155,5. EF-nya, nilai EF-nya itu ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Untuk soal yang kedua ini ada berikut adalah hasil investasi per tahun. Ada dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan bom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Nah, contoh investasinya itu seperti ini ya teman-teman. Tabel investasinya. Nah, ini ada jenis investasi, deposito, reksadana, emas. Nah, di sini ada bonds. Nah, deposito itu berapa persen sih? Normalnya itu berapa persen sih? Krisisnya berapa persen?
reksadananya itu bomnya itu berapa puluh, normalnya itu berapa gitu, krisisnya dan berapa emasnya, bomnya berapa, normalnya berapa, krisisnya berapa. Nah, langsung di bawahnya ini ada hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk A. Kriteria Laplace, untuk B. Kriteria Maximin, untuk C. Kriteria Maximax, untuk D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Untuk E. Kriteria minimax regrets. Kita mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita kerjakan ya teman-teman. Nah, yang pertama kita pilih variable view. Nah, untuk yang di sini kita kasih jenis investasi. Jenis investasi. Lalu untuk yang di bawahnya lagi ada bom, di bawahnya lagi ada normal, lalu untuk di bawahnya lagi ada krisis, lalu untuk tipenya, untuk jenis investasinya kita ubah menjadi strategik ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu untuk minusnya di ini yang pertama kita kasih 9, ubah menjadi 9. Lalu untuk yang di bawahnya lagi kita kasih 3, sama ini juga 3. Lalu untuk yang di bawah ini sampingnya kita kasih 0 semua ya, untuk desimalnya ya teman-teman. Desimalnya kita 0 semua. Lalu untuk yang kolomnya di sini kita ubah menjadi 12, di bawahnya kita kasih 8, 9, 7. Lalu untuk usernya, untuk yang bom, normal, krisis itu kita kasih skala semua ya teman-teman. Nah, kita ubah menjadi skala semua. Nah, lalu kita pilih data view-nya. Untuk data view-nya tabel tadi ya teman-teman, tabel tadi kita isikan ke data view. Untuk tabel ini kita isikan ke data view ya teman-teman. Nah, untuk ini ada deposito, lalu untuk di bawahnya lagi ada reksadana, lalu untuk di bawahnya lagi ada emas. Lalu untuk bom nilainya itu di sini ada 10% ya. Kita sebenarnya ada persennya, berhubung ini nggak bisa kita kasih 10, lalu kita kasih 15%. Lalu untuk ini krisisnya 55%. Lalu untuk reksadananya di sini adalah 40. Lalu untuk di bawahnya lagi untuk emas 10. Lalu untuk penormalannya reksadananya 25. Untuk emas normalnya 15.
Untuk krisis reksadananya 20, untuk emas reksadananya 30. Nah, setelah ini semua terisi, lalu kita pilih analisis ya teman. Lalu setelah kita memilih analisis, kita memilih deskriptif. Nah, kita pilih deskriptif statistik ya teman-teman. Lalu kita pilih deskriptif. Setelah itu untuk BOM normal krisis kita pindahkan ke variabel S ya teman-teman. Nah, untuk itu kita pindahkan semua sini. Lalu untuk options ya kita pilih options ya teman-teman. Untuk optionsnya ini di sini kita centang semua ya teman-teman. Untuk sum, variance, ranks, CEMN, terus sigma, kurtosis itu kita centang semua ya teman-teman. Nah, setelah semua tercentang, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, deskriptif statistiknya ya teman-teman. Seperti ini. Bisa kalian lihat untuk N statistiknya, normalnya berapa, krisisnya berapa, keerorannya berapa. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Namun di sini itu kita disuruh untuk hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk. Nah, untuk itu yang A itu ada kriteria Lipschitz ya teman-teman. Untuk kriteria Lipschitz-nya itu cara penghitungannya itu sebenarnya nilai EF deposito sama dengan 1/3, 1 dibagi 3 dikali 10 ditambah 1 dibagi 3 dikali 15 ditambah 1 dibagi 3 dikali 55 sama dengan 26%. Untuk EF reksadananya itu 1 dibagi 3 dikali 40 ditambah 1 dibagi 3 kali 25 ditambah 1 dibagi 3 kali 20, hasilnya 28%. Untuk EF emasnya itu sebenarnya ada hampir sama juga. Ini 1 dibagi 3 kali 10 tambah 1 bagi 3 kali 15 tambah 1 bagi 3 kali 30. Dan hasilnya itu 18 ya teman-teman. Untuk yang B itu kriteria maksimin. Untuk kriteria maksimin itu ada deposito, reksadana emas. Nah, untuk krisisnya itu berapa persen sih gitu. Untuk depositonya 10%, reksadananya 20%, untuk emasnya 10% gitu ya teman-teman. Untuk yang C itu ada kriteria maximax. Nah, hampir sama dengan yang B juga. Depositonya 55%, krisisnya, reksadananya krisisnya 40%, untuk emasnya krisisnya 30%. Untuk yang D kriteria Hurwitz dengan koefisien optimis. Nah, untuk yang D itu ada kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Nah, di sini ada deposito dengan BOM 10%, untuk EF-nya 6%. Untuk yang kedua ada reksadana untuk BOM 40%, untuk EF-nya 24%, untuk emas BOM-nya 10%, untuk EF-nya 6%. Nah, untuk yang E itu cara pengerjaannya itu untuk yang itu ada kriteria minimix regrets. Nah, untuk cara pengerjaannya di sini jenis investasi, deposito, reksadana, emas. Untuk kondisi perekonomian BOM normal dan krisis. Untuk deposito BOM-nya 10%, normanya 15%.
Untuk krisisnya 0%. Untuk reksadana BOM-nya 0%, untuk normalnya 25%, untuk krisisnya 20%. Untuk emas BOM-nya 10%, untuk normal 15%, untuk krisisnya 0%. Nah, untuk nilai regret maksimum itu ada deposito, reksadana, emas. Nah, itu untuk depositonya nilai regret maksimumnya berapa sih? Gitu. Nah, itu untuk nilai normalnya itu sebenarnya 15% ya teman-teman. Nilai regret maksimum dari nilai normal. Nilai normalnya itu depositonya itu 15%, untuk reksadananya itu nilai normalnya itu 25%, untuk emas itu nilai normalnya itu 15%. Nah, cukup sekian video dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya Ernawati undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.